semuanya, perkenalkan nama aku Rosalinda Septian Dewi dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, fakta unik, dan juga beberapa studi kasus tentang Domino's Pizza, dan juga ada beberapa video yang harus kalian saksikan. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu menonton video tentang Domino's Pizza. There comes a time when you know you've got to make a change. You know, you can't lead a company like this unless you love food. I love food. I love pizza. It was about 50 years ago that they started the first store just about 5 miles from here. Two brothers had a great idea, and they also said they wanted to get it delivered within 30 minutes, and that's something that no one said could be done. In fact, the first pizza delivery vehicle for our company is that vehicle right there. Around the 80s, we were exploding. We were the fastest growing company in the history of franchise business. Nothing had ever grown like that. Now we're almost 9,000 restaurants around the world. We love what we do at Domino's. Pizza, where's the love? How hard? Bread, sauce, cheese, fresh ingredients. Doesn't feel like there's much love in Domino's Pizza. Domino's pizza crust to me is like cardboard. Is it hard to watch and stuff? Yeah, it's hard to watch. I hear what some folks are saying about our stuff. Oh, this smells bad. Worst excuse for pizza I've ever had. The sauce tastes like ketchup. Totally void of flavor. You know what? When you first hear it, it's shocking. The cardboard complaint is the most common one. This we hear over and over and over. I mean, that hits you right in the heart. This is what we've done. This is what I've done, for 25 years now. You can either use negative comments to get you down, or you can use them to excite you and energize your process of making a better pizza. We did the latter. Most companies hide the criticism that they're getting, and we actually faced it head on. Some people didn't get us credit for the taste of our product. That's what we're fixing. We listen to our consumers and they want us to be better and we want them to be happier. We want people to love our pizza. This is what's driving us. This is what's lit the fire under us. This is what's making us want to get better. It's been crazy down here. We had our best chefs working hard to find the best combination, looking at 10 crust types, 15 sauces, dozens of cheeses. You can't just add a little salt or add a little something to the recipe. I mean, we basically had to start over with a new recipe. And they were working day and night and weekends to get it done. This is Roxanne. She's one of the lead chefs for pizzas, and she's constantly trying new stuff, and she's saying, try this and try that. The day she put this in front of me, I said, dang, this is the real deal. We changed everything. The crust, the sauce, the cheese. Now it tastes better. We started working on the cheese. We've got shredded cheese. Cheese. It's cheese. It's tastier. When you smell it, it's got an aroma to it. I mean, this is what cheese should be. We started working on the sauce. This new sauce is bright, it's spicy, it's robust. We've got garlic in here, we've got oregano, we've got basil, we've got and a little bit of red pepper just to tingle on your tongue. It's a bold flavor. When you bite into that, that's what pizza sauce should taste like. We started working on the crust. A nice, rich, buttery crust with some garlic and some herbs in there. It gives it a nice finish for you. Great taste from the first bite to the last bite on every single slice. Now we got great food, we've earned the swagger, right? We're gonna do an end zone dance on this one. I can't wait to have people try it. And it's not even about being right, it's about us having great food. No, it's about us being alright. And I can't wait for Adrian to try our new pizza. So, I think she's gonna be surprised. We're gonna bring her the new pizza, see how she likes it. She has no idea we're coming. Adrian? Yeah. Sejarah pada Domino's Pizza didirikan pada tahun 1960 di Ypsilanti, Michigan oleh dua saudara bernama Tom dan James Monaghan. Setelah itu, meningkatlah kebutuhan pangan yang mendunia pada saat itu. Pizza yang mereka jual diberi nama Dominic dengan modal usaha sebesar $1.400 Amerika Serikat.
8 tahun kemudian, Domino's Pizza diambil alih oleh Tom karena James ingin mempertahankan pekerjaannya sebagai tukang pos atau kurir pos. Sebelum menjadi Domino's Pizza, nama dari Domino's Pizza pada saat itu yaitu Dominic Pizza. Tom telah membuka 2 cabang untuk melanjutkan usahanya di bidang kuliner ini pada tahun 1965. Ketika nama berubah menjadi Domino's Pizza, Domino's telah memiliki lebih dari 11.900 cabang di lebih dari 70 negara. Beberapa fakta unik dari Domino's Pizza. Yang pertama yaitu lambang 3 titik pada logo. Ternyata ketiga titik tersebut diambil dari 3 toko pertama yang dipunyai oleh Tom. Yang berikutnya yaitu mobil yang dipakai pertama kali oleh mereka untuk mengantarkan Domino's Pizza kepada pelanggan adalah sebuah mobil VW Beetle tua yang merupakan milik dari James Monaghan. Fakta unik Domino's berikutnya yaitu Domino's pernah melakukan survei untuk mengetahui merek pakaian dalam yang dimiliki pelanggan mereka. Hasilnya adalah rata-rata pelanggan menggunakan produk Calvin Klein. Dan lewat survei ini, Domino's mengatakan bahwa hal itu membuktikan bahwa basis pelanggan mereka adalah orang-orang yang lebih suka pada kualitas. Berikutnya yaitu pelanggan bisa melakukan pemesanan online untuk delivery service melalui situs sejak tahun 2013. Kemudian ada aplikasi untuk ponsel pintar bagi Android dan juga iOS pada tahun 2015. Perjuangan mendapatkan nama Domino's. Domino's Pizza tidak selancar dengan usahanya. Pada awalnya Domino's Pizza pernah dituntut karena menggunakan nama yang mirip oleh Domino Sugar pada tahun 1975. Tapi hakim memutuskan untuk memenangkan Domino's Pizza karena survei pelanggan ataupun hak-hak ciptanya pun juga sudah terverifikasi. Terdapat ekspansi internasional. Pada tanggal 12 Mei 1983, Domino's membuka outlet internasionalnya pertama di Winnipeg, Kanada. Pada tahun 1985, Domino's membuka outlet pertamanya di Luton, Inggris. Di tahun yang sama, Domino's pun membuka outletnya di Tokyo, Jepang. Sampai pada tahun 1997, Domino's telah membuka outletnya di 1.500 lokasi secara internasional dengan membuka 7 outlet dalam satu hari di 5 benua. Fakta unik berikutnya yaitu menu. Domino's Pizza tidak merubah menunya sepanjang tahun 1960 sampai tahun 1980. Ia tetap memiliki satu pizza sebagai menu utama dengan pilihan 11 topping dan disertai dengan bonus minuman bersoda cola. Dari studi kasus dan video tersebut dapat disimpulkan bahwa Domino's Pizza mengalami kemunduran yang memiliki beberapa masalah utama. Permasalahan utama pada Domino's Pizza ini adalah mengenai kualitas produk yang dinilai sangat buruk, namun memiliki keunggulan pada layanan pengiriman yang cepat dan baik. Menurut CEO Domino's, ia lebih mengutamakan nilai pada pelayanan dibanding dengan kualitas produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu, banyak sekali pelanggan dari Domino's Pizza yang komplain terhadap produk pizza yang dihasilkan. Contoh beberapa komplain dari pelanggan yaitu lapisan pizza yang mirip dengan lapisan karton, seperti yang ada pada video yang tadi saya putar. Kedua, rasa yang dihasilkan kurang mendukung, seperti rasa sausnya dan juga beberapa toppingnya. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan utamanya tadi berhubungan dengan kualitas produk dan juga layanan pengiriman.
Pembahasan yang akan saya bahas yaitu strategi baru, resep baru, respon produk, promosi, dan juga penjualan pada Domino's Pizza. Strategi baru Domino's Pizza. Domino's Pizza berusaha memperbaiki citra merek mereka dengan menganalisis perilaku konsumen terhadap produk mereka. Domino's Pizza juga berpikir bahwa untuk menggantikan pizza yang buruk ke pizza yang jauh lebih baik itu tidaklah mudah karena memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, terutama pada kepercayaan oleh pelanggan. Mereka berusaha memperbaiki citra merek mereka dengan menganalisis perilaku konsumen terhadap produk mereka. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengevaluasi resep atau membuat resep baru. Resep atau rasa yang dihasilkan akan inovasi baru mampu mengalahkan beberapa produk serupa seperti Pizza Hut dan juga Papa John, yaitu kompetitornya. Karena pada saat itu, Domino's Pizza tertinggal jauh oleh merek Pizza Hut dan juga Papa John pada saat pembukaan kuliner. Berikutnya yaitu respon produk dari konsumen. Kita akan menganalisis yang pertama yaitu produk Domino's Pizza yang lama. Memiliki kesan buruk dan mengecewakan bagi para pelanggan karena produk yang dihasilkan sangat di luar ekspektasi mereka. Berikutnya, Domino's Pizza melakukan evaluasi terhadap produk mereka dan melakukan inovasi baru. Dan berikut adalah beberapa tanggapan dari konsumen yang telah mencoba produk baru dari Domino's. Para pelanggan atau konsumen Domino's sangat terkejut dengan perubahan baru yang dilakukan oleh Domino's Pizza karena mereka merasakan bahwa rasa dari Domino's Pizza sekarang jauh lebih lezat dan juga enak dan juga memiliki kualitas yang tinggi, sehingga menghasilkan kesan positif akan produk mereka. Promotion. Dari hasil promosi atau kampanye tersebut memiliki reaksi yang bagus. Salah satunya yaitu media promosi yang membantu produk Domino's ini adalah ketika masuknya produk ke dalam acara terkenal seperti Bincang-Bincang Tengah Malam atau Tonight Show yang membantu dalam menetapkan resep Domino's dalam sorotan nasional. Adanya kampanye dan juga promosi nasional, maka merek Domino's dan juga resep baru Domino's banyak diminati dan memiliki cangkupan pangsa pasar yang jauh lebih luas. Penjualan. Domino's mengalami kenaikan sebanyak 14,3% pada tahun 2010, yang menjadikan Domino's lebih unggul dibanding dengan McDonald's sebesar 14,2%. Dan Domino's mengalami sebuah tingkatan yang sangat melonjak sehingga dia mendapatkan keunggulan sebanyak 14,5%. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Domino's Pizza yang ada di studi kasus. Yang pertama yaitu Domino's mengubah posisi mereknya dengan resep baru serta iklan ekstensif dan kampanye promosi. A. Mengapa mengubah posisi merek menjadi sangat sulit? B. Karakteristik apa dari upaya rebranding Domino yang dapat membantunya pada akhirnya berhasil dalam jangka panjang? Jawaban dari saya yaitu A. Branding adalah suatu proses bisnis yang dilakukan untuk mempromosikan, mengkombinasikan, merancang sebuah produk untuk diidentifikasi. Produk yang melakukan branding akan dikenal oleh jangkauan yang lebih luas di pangsa pasar. Untuk poin B, jawabannya adalah kesulitan dalam branding adalah mendapatkan sebuah kepercayaan dari konsumen atau pelanggan. Dengan mengubah resep pada produk Domino's
dan melakukan strategi dengan cara menjatuhkan citra lama produk dan membanggakan inovasi baru merupakan salah satu strategi rebranding dari Domino's Pizza. Tetapi proses untuk membuat resep dan inovasi strategi yang baru membutuhkan evaluasi yang sangat ketat karena mereka takutnya membuat pelanggan tidak percaya akan produk baru dari Domino's dan memiliki risiko yang sangat tinggi. Pertanyaan yang kedua, emosi konsumen apa yang dirangsang oleh jenis struktur pesan ini? Jawabannya yaitu affective component. Mengapa? Karena affective komponen memiliki arti bahwa perasaan atau reaksi emosional terhadap suatu objek mewakili komponen afektif dari suatu sikap. Pertanyaan yang ketiga, teori pembelajaran apa yang digunakan Domino untuk mengajari konsumen bahwa produknya sudah ditingkatkan? Yang pertama menurut saya adalah pembelajaran kognitif. Karena pembelajaran kognitif itu memperoleh pengetahuan melalui analisis, memahami, dan menilai. Karena pihak Domino's mengganti atau memperbaiki citra merek dengan menganalisis perilaku konsumen terhadap produk mereka. Mereka dapat menganalisis dan menilai bahwa salah satu produk yang berkaitan dengan perilaku konsumen yaitu menggunakan rasa atau kualitas produk. Dengan adanya kemunduran dari Domino's, menyebabkan adanya pembelajaran afektif yang meliputi sebuah emosi. Berawal dari pembelajaran kognitif, akan tetapi saat Domino's mengalami kemunduran, itu sebagai bukti bahwa kognitif tersebut berlanjut menjadi pembelajaran afektif. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengunjung yang datang pada Domino's Pizza adalah remaja berusia 18 sampai 24 tahun dengan gender perempuan atau wanita. Pertanyaan yang kelima. Kembangkan skema merek untuk versi lama dan versi baru citra merek Domino. Diskusikan implikasi pemasaran dari perbedaan tersebut. Dan jawaban saya adalah pada versi lama menentukan pembaruan produk terhadap resep dan strategi pemasaran untuk mempertahankan pelanggan itu tidak efektif karena pada awalnya Domino's membuat produk tersebut tanpa melihat kualitas produk dan hanya mementingkan pusat pelayanan pada pengiriman. Berikutnya, untuk versi baru, yaitu menentukan pembaruan terhadap resep dan juga strategi pemasaran ataupun promosi untuk mempertahankan pelanggan dan juga menarik pangsa pasar yang baru untuk Domino's Pizza terus melonjak kenaikannya. Salah satu penyebab Domino's Pizza akhirnya membuat kesepakatan bahwa 30 menit sampai adalah ada suatu kejadian ketika kurir pengantaran pizza Domino's menuju ke rumah konsumen mengalami sebuah tragedi kecelakaan, sehingga konsumen tersebut komplain mengapa pesanan ia tidak sampai lebih dari setengah jam. Oleh karena itu, Domino's melakukan inovasi dan memberikan jaminan baru seperti 30 menit sampai. Jika tidak, pizza tersebut tidak perlu dibayar. Berikutnya untuk pertanyaan ke-6. Apakah resep pizza baru Domino merupakan inovasi? Jika ya, jenis inovasi apa itu? Jelaskan jawabannya. Menurut saya adalah inovasi, karena banyaknya respon negatif yang akan menimbulkan sifat afektif bagi konsumen terhadap produk,
menyebabkan Domino's harus mengevaluasi kembali resep atau rasa dari produknya. Juga harus mempertahankan strategi baru yang dia lakukan. Jika tidak, maka konsumen yang awalnya memiliki sifat kognitif akan berubah menjadi sifat afektif atau sifat yang meliputi emosi. Sehingga konsumen akan merasakan kekecewaan dan juga merasa dirugikan oleh Domino's Pizza. Oleh sebab itu, Domino's Pizza harus terus melakukan inovasi terhadap produknya dan juga pusat pelayanannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di komen di bawah. Terima kasih.